Kenapa kapal ini membuang pasir dan batu ke laut? Kapal khusus ini memiliki ruang penyimpanan untuk material yang telah dikeruk. Setelah kapal terisi penuh, kapal berlayar ke lokasi yang telah ditentukan. Di sana, material dibuang melalui bagian dasar kapal yang dapat dibuka. Selain hanya untuk membuang material, teknik ini juga digunakan dalam proses reklamasi atau pembentukan pulau buatan, di mana pasir akan dibuang untuk membentuk daratan baru. Kenapa rumput ini bisa digulung seperti karpet? Alasan mengapa rumput jenis ini dapat digulung berkaitan dengan metode penanamannya. Untuk memudahkan transportasi dan penempatan, para petani yang menanam rumput ini menanamnya dengan sangat dangkal di tanah yang gembur dan menyiraminya secara rutin. Hal ini memungkinkan rumput untuk bisa mendapatkan cukup air agar akarnya tidak menembus terlalu dalam ke dalam tanah. Namun karena lapisan rumput yang tipis, bila terjadi hujan deras, rumput bisa mengembung dan mungkin perlu dilubangi sedikit untuk bisa mengalirkan air. Di India, ketika proses seleksi tentara berlangsung, para peserta diwajibkan melewati sebuah tiang untuk mengukur tinggi badan mereka. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta memenuhi persyaratan fisik untuk bergabung dengan tentara. Namun sayangnya, impian orang ini hancur karena ia tidak cukup tinggi, meskipun hanya kurang sekitar 1 cm saja. Ia bahkan berlutut memohon agar diberi kesempatan mencoba lagi. Banyak orang di sana bercita-cita menjadi tentara karena gaji yang didapat cukup tinggi, bisa mencapai 5-10 kali lipat dari pekerjaan biasa. Di India, mereka menggunakan polisi tidur satu arah yang memiliki duri untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Polisi tidur ini memiliki duri yang bisa mencegah kendaraan untuk melawan arah. Saat kendaraan lewat arah yang benar, duri akan tenggelam ke dalam dan kendaraan bisa lewat dengan mudah. Namun jika ada yang berani melawan arah, baru kendaraan akan pecah karena duri. Beginilah cara batu besar dibelah secara tradisional. Dengan hanya menggunakan beberapa buah baji dan palu, pria ini mencoba membelah batu raksasa ini menjadi dua. Prosesnya dimulai dengan mengebor lubang secara vertikal sebagai tempat baji untuk diletakkan. Setelah itu, baji yang telah disusun secara vertikal dipukul secara rata, sampai batu besar bereaksi terhadap penumpukan tekanan, dan akhirnya terbelah menjadi dua. Metode tradisional ini telah digunakan sejak berabad-abad, dan masih efektif hingga hari ini untuk memecah batu-batu besar. Orang ini mempunyai pekerjaan yang sangat menyenangkan karena dia menambal lubang golf setelah selesai digunakan dan hasil akhirnya sungguh menakjubkan. Dia memulai dengan mengeluarkan peralatan yang dia masukkan ke dalam lubang dan kemudian menarik lalu terisi dengan rumput. Tapi dia belum selesai. Untuk memastikan memperbaiki dengan sempurna, dia mengeluarkan obeng dan mulai merapikan tepi lubang untuk membangun struktur pada tanah. Setelah itu, dia menyemprotkan air dan mengeluarkan pipa untuk meratakan dengan cara maju mundur. Dan sepertinya lubang itu tidak pernah ada. Maukah kamu pekerjaan itu? Perlukah mencukur bulu kuda secara berkala? Beberapa orang secara berkala mencukur bulu kuda mereka, baik sebagai bentuk perawatan untuk menjaga kesehatan kuda, maupun hanya untuk estetika semata. Di sisi lain, banyak pemilik kuda yang beranggapan bahwa mencukur bulu kuda tidak perlu dilakukan, dan lebih baik membiarkannya tumbuh dan rontok secara alami. Bagaimana menurut kalian? Apakah perlu mencukur bulu kuda secara berkala? Seorang kayaker ini memperhatikan seseorang karena dia terbalik dan tidak dapat bangkit kembali. Dan si kayaker dengan cepat menghampiri pria yang tenggelam itu yang sambil terus bergerak di atas air. Pria yang tenggelam itu tidak dapat melihat apapun, tetapi untungnya sempat dapat melihat bahwa ada bantuan. Dan yang menakjubkan, dia meraih kayak dan membalikkan badannya dan bisa berbalik lagi. Kayaker ini kemudian mengembalikan dayungnya dan pria itu tersenyum berterima kasih atas bantuannya. Bagaimana reaksimu? Guru sekolah ini berkata, jika para siswa dapat menghalangi tendangan bebas ini, mereka tidak akan mendapat PR 1 minggu. Jadi mereka menerima tantangan itu dan semua berkumpul di depan gawang. Tapi kemudian guru ini melakukan tendangan yang tidak terduga. Apakah dia membuatmu terkesan?